Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel catatan HDS. Minggu kemarin kita sudah membahas pengertian dan ciri-ciri teks cerita inspiratif. Hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajarannya adalah kita dapat menelaah atau menganalisis struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif ada 5. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pengantar cerita atau merupakan bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan konflik. Di bawah ini contoh dari orientasi. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengubar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Struktur yang kedua, perumitan peristiwa, merupakan awal peristiwa terjadinya konflik atau masalah yang dialami oleh tokoh dan menuju puncak cerita atau konflik. Ini contoh dari perumitan peristiwa. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari, ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anak dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Struktur yang ketiga, komplikasi, merupakan puncak cerita atau klimaks yang menjadi inti cerita, tempat cerita yang menjadi inspirasi. Ini contoh dari komplikasi. Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang, setiap saat, jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Struktur yang keempat adalah resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan atau penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi di dalam cerita. Ini contoh resolusi. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut, hilang semuanya. Saat ia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, Nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula. Sudah cacat." Struktur yang terakhir atau yang kelima, koda, merupakan penutup cerita berisi pesan moral atau biasa disebut amanat. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus
memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Bagaimana? Sudah paham belum tentang struktur teks cerita inspiratif? Ingat, berarti ada 5. Yang pertama adalah orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Agar kalian lebih paham dan lebih mengerti lagi tentang struktur, coba kalian isi struktur berikut sesuai cerita inspiratif tentang sedekah uang Rp10.000. Itu saja pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.